Dan kita bersyukur alhamdulillah kita di samping kita beriman seperti orang beriman, kita pun berwilayah. Ini nikmat yang luar biasa. Dan hadis-hadis tentang orang yang berwilayah itu dan kerugian orang tidak berwilayah sangat banyak sekali. Saya akan bacakan satu hadis tentang nikmat wilayah dan betapa ruginya orang yang tidak berwilayah. Ada kitab namanya Ma'alimuz Zulfa. Ini kitab Ma'alimuz Zulfa ini kitab 3 jilid ya. Fi Ma'arifin Nash'atil Ula wal Ukhra, karya Al-Allama Al-Muhadis As-Syed Hashim Al-Bahrani, ulama besar Syiah ya, yang sering ketemu dengan Imam Zaman kabarnya. Beliau kitabnya banyak sekali. Kitab hadis ini kitab hadis 3 jilid. Ini saya bawa jilid yang pertama yang berkaitan dengan masalah kita insyaallah. Pada halaman 101 kita baca hadis ini dan kita dengarkan insyaallah sabda atau hadis dari Imam Ma'asum kita. Satu tema yang saya pilihkan pada halaman 101, Al-Bab Tasi wal Ishrun, bab yang ke-29. Tema hadis ini, man lam ya'rifil a'immata lam ya'rifillah ta'ala. Orang yang tidak mengenal para imam ma'sum berarti dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatin nabi wal imam dan seterusnya. Dari Ibnu Ya'qub dengan sanad dari Abu Hamzah berkata, Imam Abu Ja'far alaihissalam berkata, innama ya'budullaha man ya'rifullaha. Orang yang betul-betul bisa menyembah Allah, yang betul-betul bisa beribadah kepada Allah, itu hanyalah orang yang mengenal Allah. Jadi tidak mungkin bisa menyembah Allah dengan benar kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'rifatullah sangat penting. Nah, syarat Josan Kabir sebagai jembatan untuk mengenal Allah sangat bagus ya. Innama ya'budullaha man ya'rifullaha. Yang menyembah Allah dengan benar-benar hanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifatullah itu muqaddam, didahulukan daripada menyembah Allah. Di ma'rifah dulu baru ibadah. Kita salah, kita ibadah, ma'rifahnya belakangan, salah. Ya, walaupun kita ma'rifah hal terendah, insyaallah kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, fa amma man la ya'rifullaha, adapun orang yang tidak mengenal Allah, fa innama ya'buduha kadza dhalalan, maka ibadahnya itu adalah kesesatan. Jadi beribadah kepada Allah tanpa ma'rifatullah, tanpa mengenal Allah, itu kesesatan. Jadi saya katakan bahwa maksiat itu, berbuat dosa itu bukan saja mencuri, bukan saja merampok, bukan saja korupsi, berdusta, menuduh orang, bukan. Maksiat, berbuat dosa sangat luas dan tidak sedikit maksiat, perbuatan dosa dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk membantu orang, dalam bentuk haji. Lahirianya sholat, ada takbir, ada ruku, ada sujud. Lahirianya puasa, ya, ada iftar, ada sahur. Lahirianya pergi haji, keluar biaya, pergi tawaf, segala macam. Lahir kalau orang, lahirianya, tapi batinnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahiriah dan batin jauh berbeda. Ya, jadi sholat bukan ibadah sesungguhnya, tapi ada maksiat. Ketika itu bagian dari bid'ah dan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi beribadah kepada Allah tanpa ma'rifat Allah adalah dhalal, itu adalah kesesatan. Kemudian sahabat beliau berkata, "Bi'altu fidaka, fama ma'rifatullah?" Murid beliau sahabat bertanya, apakah ma'rifatullah itu wahai Imam? Qala, tasdiqullahi azza wa jalla, itu membenarkan Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqu rasulihi, dan membenarkan rasulnya. Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya diterima, larangan dihindari, ya, dibenarkan, diterima dengan sepenuhnya. Apalagi wa muwalatu aliyin. 3 hal di sini. Namanya ma'rifat Allah, tasdiqullah, tasdiqu Rasulillah, tasdiqu Ali. Ya, membenarkan, menguji Allah, Rasul dan Ali dan para imam ma'sum. Ada 3 hal. Itu ma'rifat Allah yang benar. Kalau hanya 2 saja, Allah dan Rasul saja, tanpa adanya imam, berarti ma'rifatnya kurang. Itu kata beliau seperti itu.
wal i'timamu bihi wa bi'immatil huda, dan mengikuti mereka juga mengikuti para imam yang lain. Bukan itu saja, nggak cukup, wal bara'atu ilallahi min aduhim, dan terlepas bebas dari musuh-musuh mereka. Ini kesempurnaan ma'rifatullah. Hakada ya'rifullah azza wa jalla, beginilah seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya ma'rifatullah itu bukan saja Allah saja, bukan saja, tidak. Ma'rifatullah di dalamnya ada ma'rifatul Rasul. Karena tidak mungkin kita sampai pada ma'rifatullah tanpa mengenal Rasulullah. Tidak ada ma'rifatul Rasul sebagai perantara mengenal Allah. Dan kita tidak mungkin sampai pada ma'rifatul Rasul tanpa mengenal ma'rifatul a'immah. Jadi sebelum mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Sebelum mengenal Rasulullah, mengenal para imam masum. Maksudnya gaib, mengenal marja kita. Jadi mengenal marja kita, ikut marja kita hukumnya wajib. Nah sekarang marja kita juga jauh, lihat perantara lagi. Jadi kita yang di bawah ini, kita makin jauh, makin bawah, tangga kita yang meyakinkan kepada Allah makin banyak. Makin jauh seseorang, tangganya makin banyak tentunya. Begitu. Itu tangga-tangga yang harus kita lalui hingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat insyaallah. Ya, di sana juga hampir sama. Seorang hamba itu tidak dikatakan beriman dia bukan mukmin sampai dia mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal dan mengikuti tentunya, mengenal mengikuti Imam Ma'sum alaihi salam. Wa imam zamani, ada tambahan lagi, dia mengenal imam zamannya. Kemudian apa lagi? Wa yaruddu ilaihi wa yusallimu alahu, dan juga mengembalikan semua urusannya dan menyerahkan sepenuhnya urusan pada para imam Ma'sum tersebut. Ya. Semangkol kaifa ya'riful akhir wa huwa yajhalul awal. Kata Imam, bagaimana mungkin seseorang bisa mengenal yang akhir sementara dia yang awal nggak mengenal? Apa maksudnya? Kata Imam, mana mungkin kok bisa terjadi seseorang orang Islam mengenal yang akhir tapi yang awal nggak dikenal, nggak mengenalnya? Ini bagaimana? Kok bisa terjadi? Ini aneh. Nah, Imam Mahdi, imam zaman, imam ke-12 dikenal oleh seluruh umat manusia. Maka oleh muslim dan non-muslim mengharapkan kehadiran imam zaman. Semua mengenal mengharapkan imam zaman, dikenal. Semua waktu imam ke-12. Bagaimana mungkin mengakui mengenal imam ke-12 tapi imam sebelumnya nggak dikenal? Putus bagaimana? Ini tidak terjadi. Dan kita alhamdulillah mengenal imam pertama sudah sampai ke-12. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian di kitab yang sama pada halaman 122. Ini hadis insyaallah membuat kita gembira. Ya. Kita sebagai pengikut Al-Bait, dengan hadis ini kita akan digembirakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, pada suatu hari beliau bicara dengan sekelompok sahabatnya dan berdoa. Kata Rasulullah, Allahumma laqqini ikhwani, 2 kali. Allahumma laqqini ikhwani. Artinya ya Allah, Allahumma, ya Allah, laqqini, temukanlah aku ikhwani kepada ikhwanku, saudara-saudaraku. Itu doa Rasulullah di hadapan jamaah para sahabatnya. Ada yang bertanya, yang ada di sekitar Rasulullah, ya, sahabat-sahabatnya, amanahnu ikhwanuka ya Rasulullah, apakah kita bukan ikhwan engkau ya Rasulullah, bukan saudara ya Rasulullah? Kok Nabi minta padahal agar diperjumpakan dengan ikhwannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini bukan ikhwan engkau? Faqala la, bukan, kalian bukan ikhwanku. Innakum ashabi, kalian sahabat-sahabatku, bukan ikhwanku. Walakin ikhwani qaumun fi akhir zaman. Tapi ikhwanki itu kata Rasulullah, ikhwan Rasulullah kaum sekelompok manusia yang hidup di akhir zaman. Kenapa mereka amanu bi? Mereka beriman padaku, pada Rasulullah, walam yarawni, sementara mereka tidak melihat kita ini. Insyaallah kita beriman pada Rasulullah, kita bekerja, kita tidak melihat, tidak berjumpa dengan Rasulullah. Hitam Rasulullah ini kepada kita bergembira. Dan sekarang Rasulullah menyaksikan kita dan bergembira tentunya. Laqad arrafanihimullahu bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Dan Allah
telah memperkenalkanku, kata Rasulullah, tentang nama-nama mereka semuanya dan nama ayah mereka semuanya. Jadi nama kita ini, nama kita sudah dikenal Rasulullah. Karena Allah memperkenalkan nama-nama tersebut kepada Rasulullah. Kita dalam catatan buku Rasulullah. Kalau ikhwan, kita dibantu Rasulullah, kita ditolong, kita dikasih syafaat, kita juga dirindukan, kita juga ditunggu. Nah, kalau kita merasa ikhwan Rasulullah, kita sangat dekat kepada Rasulullah. Dengan hadis ini, kita akan merasa lebih dekat pada Rasulullah. Dan insya Allah, pertolongan yang Rasulullah sampai pada kita akan lebih cepat. Dan ketika kita minta taubat Rasulullah, akan terasa lebih cepat insya Allah. Nah, kita merasa ikhwan Rasulullah. Seperti itu. Ada hadis yang lain juga di kitab Nahjul Bayan dari Rasulullah, beliau berkata, Ayyul khalqi ajabu imanan. Beliau bertanya, makhluk yang mana yang paling menakjubkan keimanannya? Sahabat berkata, al malaika ya Rasulullah, malaikat ya Rasulullah yang paling ajib, paling menakjubkan, paling mengagumkan. Faqala al malaikatu 'inda rabbihim fama lahum la yu'minun. Ya. Jadi ditanyakan Rasulullah pada sahabatnya, iman siapakah yang paling mengagumkan? Kata sahabat, malaikat, imannya sangat menakjubkan. Kata Rasulullah, malaikat di sisi Tuhannya nggak bermaksiat, iman mereka nggak beriman, jadi bukan malaikat yang menakjubkan imannya. Waqala mereka al-anbiya ya Rasulullah, para nabi Rasulullah imannya menakjubkan. Waqala Nabi berkata, al-anbiya sallallahu alaihim yuha ilaihim fama lahum la yu'minun. Kalau para nabi mendapat wahyu dari Allah, namun mereka nggak beriman, jadi bukan para nabi yang menakjubkan imannya. Waqalu kata sahabat, nahnu ya Rasulullah, kami ini sahabat engkau Rasul yang imannya menakjubkan. Waqala ana fikum, aku di antara kalian. Gitu. Famalakum la tu'minun, mana mungkin kau nggak beriman, aku di antara kalian. Innama hum qaumun yakununa ba'dakum. Iman orang-orang yang menakjubkan adalah, kata Rasulullah, itu satu kaum yang hidup setelah kalian. Bukan malaikat, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan kalian, tapi orang-orang yang hidup setelah kalian yang tidak melihat Rasulullah. Fayajiduna kitaban fi waraqin fayu'minuna bihi. Mereka menemukan kitab tulisan Al-Qur'an, mereka beriman pada Allah, padaku. Wa hadza ma'na qoulihi wattaba'un nur alladzi unzila. Ini makna firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 7 tentang mengikuti nur, ya. Artinya banyak tentang keutamaan kaum yang datang setelah Rasulullah yang sangat mulia, ya. Itu kita yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin, ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.